berjumpa kembali di channel MC Rock Yitno dalam kisah seputar kerajaan-kerajaan yang berada di Pulau Jawa pada khususnya, di Indonesia pada umumnya. Terima kasih kepada seluruh pirsawan channel ini yang telah sudi memberikan like, komen, dan subscribe-nya, sehingga sedikit demi sedikit channel ini dikenal oleh pembaca dan pirsawan yang budiman. Untuk membacakan narasi pada kali ini adalah kisah fitnah keji di Majapahit membuat Empu Prapanca dipecat dan diusir. Namanya tak tersohor layaknya sang Raja Hayam Wuruk maupun Mahapate Gajah Mada. Tetapi Empu Prapanca memiliki peran penting dalam perjalanan kerajaan Majapahit hingga akhirnya kisah kerajaan terbesar di Nusantara itu terabadikan lewat karya sastranya. Kitab Negara Kertagama yang memuat catatan tentang Majapahit menjadi salah satu karya Empu Prapanca yang termasyhur hingga kini, bahkan selalu menjadi referensi untuk mempelajari tentang peradaban di masa lalu. Karya-karya sastranya mencatat segala bentuk liku-liku kehidupan di masa kerajaan Majapahit. Sejatinya, ia bukanlah merupakan sastrawan tulen, melainkan juga sebagai pendeta agama Buddha. Prapanca adalah sosok pembesar agama Buddha di kerajaan Majapahit pada pemerintahan Hayam Wuruk yang bergelar Raja Sanagara tahun 1365 Masehi. Namun di balik kegelimangan karyanya, Prapanca adalah sosok yang dikisahkan kesepian sepeninggal dari istana dan kota. Ia hidup canggung di sebuah dusun dan kerap merasa sedih. Konon teman-temannya dahulu melupakannya dan tidak pernah mengunjunginya. Prapanca merasa rugi bahwa ia tidak dapat mendengar kata-kata dari Baginda Raja Majapahit. Dikisahkan ia menolak tinggal di kota dan justru meninggalkannya untuk hidup di dusun lantaran adanya hinaan kaum bangsawan. Hinaan yang dimaksud adalah fitnah dari kaum bangsawan yang menimpanya.
Fitnah itu membuatnya harus keluar dari istana, padahal sebelumnya menjadi pembesar agama Buddha di kerajaan Majapahit. Fitnah dari kaum bangsawan ini didengar oleh Raja Majapahit yang berakibat pemecatan sebagai kepala urusan agama Buddha di Keraton Majapahit. Namun belum diketahui siapa yang memfitnah Prapanca. Prapanca memilih untuk tinggal di dusun dan merasa kesepian. Hal ini diperparah dengan ketiadaan teman-temannya yang sama sekali tidak menjenguknya. Alhasil, Prapanca memilih bertapa menurut ajaran Sang Buddha. Ia masuk ke dalam hutan untuk bertapa di lereng gunung. Gapura Jedong atau Candi Jedong berupa bangunan gapura dengan tipe paduraksa. Bangunan dari abad 14 Masehi ini terletak di lereng utara Gunung Gajah Mungkur, tepatnya di Desa Waton Mas Jedong, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Negara Kertagama pun mulai didusunnya selama dari pertapaannya di Kamala sana kala itu. Ia sama sekali tak mengharapkan persebaran kakawin negara Kertagama di Istana Majapahit karena tempatnya jauh dari kota di lereng gunung. Prapanca hanya bersyukur apabila kakawin ini bisa sampai di tangan Raja Hayam Wuruk. Melalui kakawin ini, ia menyampaikan rasa setia baktinya kepada sang raja. Tak hanya itu, Prapanca bermaksud menjelaskan mengenai kronologi fitnah yang menimpanya. Tapi kendati telah difitnah dan diusir oleh raja, Prapanca yang konon menggunakan nama samaran saat berada di dusun tak menaruh dendam sama sekali terhadap baginda Raja Hayam Wuruk. Saat Hayam Wuruk memerintah kerajaan Majapahit, ada 3 macam kepercayaan atau agama yang berkembang. Ketiga kepercayaan ini yakni agama Siwa, Buddha, dan Brahma yang disebut Tripaksa Hayam Wuruk yang bergelar Sri Rajasa Negara ini memiliki komitmen besar kepada tegaknya Tripaksa. Maksudnya adalah ketiga aliran kepercayaan ini bisa hidup rukun dalam negara. Aliran itu diurus oleh masing-masing pembesar, pendeta Siwa, Buddha, dan Brahma diserai menjaga tempat ziarah dan segala asrama serta biara. Masing-masing aliran agama dan pembesarnya melindungi serta menjaga umatnya. Raja meminta aliran agama ini tidak saling bertengkar. Menyiasati hal itu,
Rajasa Nagara mengadakan pembagian daerah. Agama Siwa dianjurkan dimanapun, sementara agama Buddha hanya boleh disiarkan di kerajaan bagian timur. Candi Gapura ini berletak di sisi timur Gunung Penanggungan, tepatnya di Dusun Belahan Jowo, Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Aliran-aliran ini mendapat sambutan baik dari rakyat dan dapat hidup rukun serta damai. Aliran Buddha oleh Hayam Wuruk dikisahkan prapanca sedikit ada pengekangan kebebasan. Hal ini disebabkan adanya aturan perundang-undangan dari Kerajaan Majapahit sendiri. Jawa sebelah barat adalah larangan untuk penebaran aliran Buddha kala itu. Tetapi daerah kerajaan timur seperti Gurun, Bali, dan sebagainya boleh dikunjungi oleh para pendeta Buddha. Pendeta Buddha yang berjasa besar di daerah timur itu adalah Empu Barada dan Kuturan. Pendeta-pendeta Buddha ini dibawa oleh seorang kepala urusan agama yang konon bernama Prapanca. Meski diketahui bukan nama sebenarnya, akibat ia dipecat dan diusir dari istana, Prapanca dikisahkan kerap menaruh perhatian besar kepada perbaikan segala bangunan Buddha yang telah rusak. Diceritakan pada pemerintahan Rajasa Nagara, banyak bangunan candi Buddha yang mengalami kerusakan dan kurang terpelihara. Alhasil, Prapanca seringkali membandingkan candi makam Kagenengan yang sangat indah yang merupakan bangunan Siwa dengan bangunan-bangunan Buddha lainnya. Perbedaan ini bahkan digambarkan Prapanca bagai siang dan malam. Demikian pembacaan narasi ini. Semoga semakin menambah pundi-pundi pengetahuan kita tentang kerajaan-kerajaan dan orang-orang yang pernah berkiprah di Pulau Jawa pada khususnya dan di Nusantara pada umumnya. Selamat berpisah dan berjumpa lagi di cerita dan kisah yang berbeda. Selamat